Sekarang, setelah kita meneliti latar belakang Injil Lukas, marilah kita beralih pada topik utama kita yang kedua, struktur dan isinya. Anda ingat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya dalam seri ini bahwa dalam skala yang luas, keempat Injil membahas kehidupan Yesus secara kronologis. Tetapi dalam skala yang lebih kecil, para penulisnya kadang-kadang mengatur kisah-kisah mereka tentang Yesus menurut prinsip-prinsip yang berbeda. Lukas menata sebagian besar Injilnya menurut geografi. Untuk tujuan kita dalam pelajaran ini, kita akan membagi Injil Lukas ke dalam 6 bagian. Pendahuluan yang singkat dalam pasal 1 ayat 1-4, diikuti oleh 5 kelompok utama. Pembagian utama yang pertama dari Injil ini menceritakan permulaan kisah Yesus dan berfokus pada wilayah Yudea dan Sungai Yordan. Bagian ini mencakup pasal 1 ayat 5 sampai pasal 4 ayat 13. Pembagian utama yang kedua adalah narasi tentang pelayanan Yesus di Galilea yang mencakup pasal 4 ayat 14 sampai pasal 9 ayat 50. Pembagian utama yang ketiga melaporkan perjalanan Yesus ke Yerusalem dalam pasal 9 ayat 51 sampai pasal 19 ayat 27. Pembagian utama yang keempat adalah narasi pelayanan Yesus di dalam dan di dekat Yerusalem dalam pasal 19 ayat 28 sampai pasal 21 ayat 38. Akhirnya, pembagian utama yang kelima dan terakhir dari Injil Lukas adalah narasi tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus di luar Yerusalem, yang ditemukan dalam pasal 22 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 53. Setelah kita melihat pendahuluan Lukas, kita akan memfokuskan perhatian kita pada 5 pembagian narasi yang utama yang diawali dengan permulaan kisah Yesus dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai pasal 4 ayat 13. Catatan Lukas tentang permulaan kisah Yesus dimulai tidak lama sebelum kelahiran Yesus dan mencakup keseluruhan perjalanan kehidupannya sebelum pelayanan publiknya. Perhatian utama Lukas dalam pasal-pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah sekaligus anak Daud, sehingga ia adalah ilahi sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Selanjutnya, sebagai anak Daud, Yesus juga adalah Mesias atau Kristus. Dia yang akan menyediakan keselamatan ke dunia dengan mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Di sepanjang narasi ini, Lukas secara teratur mengacu kepada janji-janji Allah dalam Perjanjian Lama dengan tujuan menunjukkan bahwa Allah sedang menggenapi janji-janji ini melalui Yesus. Dan karena itu, satu-satunya cara untuk setia kepada Allah dan untuk mewarisi berkat-berkat kerajaannya adalah menerima Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat. Pasal-pasal ini dapat dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu pengumuman kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus, kelahiran dan masa kanak-kanak keduanya sesudah itu, identifikasi Yohanes terhadap Yesus, dan 3 konfirmasi Yesus sebagai anak Allah. Marilah kita mulai dengan pengumuman kelahiran dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 56. Hal yang penting adalah bahwa Lukas membuka Injilnya dengan penampakan malaikat Gabriel. Beberapa ratus tahun sebelumnya, Daniel pasal 9 menyatakan bahwa Gabriel telah mengumumkan bahwa pembuangan Israel akan berlangsung selama ratusan tahun. Selama mereka tetap berada di bawah penghakiman Allah, Israel akan berada dalam perbudakan. Tetapi dalam Injil Lukas, Gabriel mengumumkan bahwa masa penghakiman akan segera berakhir. Dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25, Gabriel telah menubuatkan kelahiran Yohanes Pembaptis. Gabriel mengunjungi Imam Zakaria di Yudea dan memberitahunya bahwa Elisabet istrinya yang mandul akan secara ajaib mengandung seorang anak laki-laki. Mereka harus menamainya Yohanes. Anak itu akan dipenuhi oleh Roh Kudus sejak lahir dan akan melayani dalam roh sang nabi besar Elia untuk mempersiapkan jalan bagi keselamatan Allah.
Awalnya Zakaria meragukan pesan Gabriel, sehingga ia dibuat menjadi bisu sampai kelahiran anaknya. Lukas memasangkan pengumuman tentang kelahiran Yohanes dengan pengumuman Gabriel yang lebih besar tentang kelahiran Yesus dalam Lukas pasal 1 ayat 26-38. Gabriel memberitahu Maria bahwa Allah akan secara ajaib membuat ia mengandung seorang anak laki-laki, sehingga Allah sendiri adalah bapa dari anak itu. Anak Allah itu harus dinamai Yesus, yang berarti Juru Selamat. Selanjutnya, ia akan mewarisi tahta Daud leluhurnya, yang berarti bahwa ia akan menjadi Mesias, sang anak Daud yang agung, yang akan mendatangkan keselamatan dari kerajaan Allah yang kekal ke bumi. Karena Maria dan Elisabet adalah sepupu, Maria mengunjungi sepupunya Elisabet di Yudea untuk memberitahunya bahwa ia mengandung anak Allah. Kita membaca tentang kunjungan ini dalam Lukas pasal 1 ayat 39-56. Ketika Maria menyambut Elisabet, Yohanes melonjak kegirangan di rahim ibunya dan Elisabet segera dipenuhi roh, sehingga ia mengerti makna dari reaksi bayinya itu. Elisabet memberkati Maria, menyebut anak Maria sebagai Tuhannya sendiri. Dan sebagai respon, Maria menyanyikan lagu pujiannya yang terkenal, yang sering disebut sebagai Magnificat. Dalam Lukas pasal 1 ayat 46-55, yang mengungkapkan sukacitanya yang besar atas keselamatan yang datang melalui anaknya itu. Setelah pengumuman kelahiran itu, Lukas membandingkan kelahiran dan masak anak-anak Yohanes dan Yesus dalam Lukas pasal 1 ayat 57 sampai pasal 2 ayat 52. Catatan Lukas tentang kelahiran dan masak anak-anak Yohanes dapat ditemukan dalam Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 80. Yohanes lahir dari orang tua yang sudah berusia lanjut. Dan ketika mereka membawanya ke bait suci pada hari ke-8 untuk disunat, ayahnya bisa berbicara kembali. Pada waktu itu, Zakaria dipenuhi Roh Kudus dan menubuatkan bahwa anaknya ini akan mempersiapkan jalan bagi Mesias, sang anak Daud yang agung. Dengarkanlah bagaimana Zakaria menjelaskan peran Mesias dalam Lukas pasal 1 ayat 69 sampai 76 berikut. Ia, yaitu Allah, menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Dalam perjanjian lama, Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan Abraham dan Daud, dan Zakaria menubuatkan bahwa Allah akan segera menggenapi janji-janji ini, dan bahwa anaknya, Yohanes, akan menjadi nabi yang mempersiapkan jalan itu. Berikutnya, dalam Lukas pasal 2 ayat 1-52, Lukas melaporkan kelahiran dan masak anak-anak awal Yesus. Ada beberapa kesejajaran antara catatan ini dan narasi sebelumnya tentang kelahiran Yohanes, tetapi catatan Lukas tentang kelahiran dan masak anak-anak awal Yesus lebih panjang dan lebih terperinci. Catatan ini diawali dengan kelahiran Yesus di kota Daud, kota Bethlehem yang ada di Yudea, yang dicatat dalam Lukas pasal 2 ayat 1-20. Kelahiran Yesus sangat sederhana. Ia lahir di sebuah kandang dan terbaring di dalam palungan. Tetapi pengumuman malaikat yang memberitakan kelahirannya kepada para gembala di sekitar situ sangatlah megah. Dengarkanlah apa yang dikatakan malaikat kepada para gembala dalam Lukas pasal 2 ayat 10-11 berikut. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sang malaikat mengumumkan kabar baik atau Injil bahwa Sang Raja Mesianis akan menyelamatkan umat Allah dari penghakiman Allah. Malaikat pembawa pesan ini kemudian bergabung dengan bala tentara surgawi yang menyanyikan puji-pujian kepada Allah karena kelahiran Yesus. Lukas menjelaskan bahwa sekalipun kelahiran Yesus itu sederhana, tetapi anak Maria ini sebenarnya adalah Mesias dan Raja pilihan Allah.
Selanjutnya, Lukas menceritakan kisah ketika Yesus disunat dan dibawa ke bait suci di Yerusalem dalam Lukas pasal 2 ayat 21-40. Di bait suci, Roh Kudus memenuhi dan menggerakkan Simeon dan juga Hana, seorang nabiah yang kudus, untuk mengumumkan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan mendatangkan keselamatan kepada dunia ini. Dengarkanlah pujian Simeon kepada Allah dalam Lukas pasal 2 ayat 30-32 berikut. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ini adalah penggenapan dari Yesaya pasal 49 ayat 6, di mana Allah mengucapkan kata-kata ini. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Melalui Simeon, Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan mendatangkan keselamatan dan kemuliaan untuk Israel. Dan lebih lagi, ia bahkan akan memperluas Injil Kerajaan Allah bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga mereka juga bisa diselamatkan. Akhirnya, Lukas kembali ke tema kedudukan Yesus sebagai anak dengan kisah singkat tentang Yesus di bait suci dalam Lukas pasal 2 ayat 41-52. Ketika Yesus berumur 12 tahun, ia menemani orang tuanya untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Tetapi ia terpisah dari mereka dalam perjalanan pulang. Orang tuanya menemukan dia beberapa hari kemudian di pelataran bait suci, sedang berbicara dengan para guru di sana. Semua orang di bait suci takjub dengan pengetahuan dan pengertian Yesus. Ketika Maria menegur Yesus, responnya menyatakan betapa istimewanya dia itu. Dengarkanlah apa yang Yesus katakan kepada Maria dalam Lukas pasal 2 ayat 49 berikut. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Bait suci adalah rumah Bapaknya karena Yesus adalah anak Allah. Setelah kelahiran dan masa kanak-kanak Yohanes dan Yesus, Lukas melaporkan identifikasi Yohanes tentang Yesus dalam Lukas pasal 3 ayat 1-20. Dalam narasi ini, Yohanes mempersiapkan jalan untuk keselamatan Allah dengan secara formal memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Dalam pelayanan pemberitaannya di wilayah Sungai Yordan, Yohanes mengumumkan kedatangan kerajaan Allah, menasihati orang untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, dan membaptiskan mereka yang bertobat. Tetapi ketika Yesus datang kepadanya untuk dibaptiskan, Yohanes mengenali dia sebagai Mesias, dan dengan terus terang menyatakan bahwa dirinya bahkan tidak layak untuk membuka tali kasut dari sang Mesias. Yohanes mengatakan bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus, seperti yang dinubuatkan dalam pasal-pasal Perjanjian Lama, seperti Yesaya pasal 44 ayat 3 dan Yehezkiel pasal 39 ayat 29. Dan ini berarti bahwa zaman akhir sejarah telah datang, waktu ketika keselamatan Allah akan digenapi sepenuhnya. Menarik untuk dicatat bahwa di dalam Perjanjian Lama, dalam Keluaran pasal 19, ketika orang-orang Israel akan mendengar dari Allah, atau Allah akan turun di Gunung Sinai, sebelumnya mereka telah diperintahkan untuk membasuh pakaian mereka dan menyucikan diri mereka. Jadi ternyata bahwa pembersihan itu benar-benar merupakan sesuatu yang akan dilakukan orang untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Allah atau penampakan diri Allah. Dan jika kita memperhatikan pengumuman Yohanes Pembaptis, pada dasarnya ia sedang mengatakan bahwa Allah akan datang dalam penghakiman dan bahwa orang-orang perlu mempersiapkan diri mereka dengan pertobatan, dan kemudian tentunya dengan baptisan. Di dalam kitab-kitab Injil, kita mendapati Yohanes membaptiskan banyak orang, dan kemudian kita mendapati Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Mengapa ia melakukan ini? Maksud saya, Yohanes mengatakan bertobatlah dan bersiaplah untuk kerajaan itu. Apakah Yesus harus bertobat? Jelas sekali ia tidak perlu bertobat. Ia adalah anak Allah yang tidak berdosa. Lalu mengapa ia dibaptiskan oleh Yohanes? Nah, penting untuk disadari bahwa baptisan Yohanes adalah persiapan untuk kedatangan dari kerajaan itu. Karena itu ia memanggil orang untuk bertobat, percaya bahwa baptisan ini tidak sama dengan baptisan orang Kristen dalam pengertian ia mengumumkan bahwa kerajaan itu sedang datang. Sang Raja sedang datang.
Mereka harus mempersiapkan diri untuk itu. Yesus ketika ia datang untuk dibaptis oleh Yohanes sedang datang untuk memulai pelayanannya. Di dalam kitab-kitab Injil, semua baptisan dimulai pada permulaan pelayanan Yesus. Ia sedang mengidentifikasikan dirinya dengan kita. Pikirkanlah, dalam istilah Matius, untuk menggenapi semua kebenaran. Ini bukan karena ia harus bertobat, bukan karena ia adalah seorang berdosa. Ini adalah karena ia sedang mengidentifikasikan dirinya dengan umatnya, ia sedang memulai pelayanan publiknya. Ia sedang bertindak sebagai wakil kita dalam hidupnya, yang kemudian akan mencapai puncaknya pada kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Sekarang, setelah kita membahas identifikasi Yohanes tentang Yesus, marilah kita beralih pada bagian keempat dan terakhir dari narasi ini. Konfirmasi tentang Yesus sebagai anak Allah dalam Lukas pasal 3 ayat 21 sampai pasal 4 ayat 13. Lukas menyajikan 3 konfirmasi yang terpisah tentang Yesus sebagai anak Allah yang diawali dengan sebuah konfirmasi ilahi dalam Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Dengarkanlah deskripsi tentang baptisan Yesus dari Lukas pasal 3 ayat 22 berikut. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pada saat baptisan Yesus, Allah sendiri secara terbuka mengukuhkan bahwa Yesus adalah anaknya melalui penampakan Roh Kudus secara kasat mata serta suaranya dari sorga. Selanjutnya, Lukas menyajikan konfirmasi silsilah bahwa Yesus adalah anak Allah dalam Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Seperti Matius, Lukas menelusuri silsilah Yesus melalui silsilah orang benar keturunan Daud dan Abraham. Tetapi tidak seperti Matius, Lukas memperpanjang catatannya dengan memasukkan silsilah orang benar dalam keturunan umat manusia terus sampai ke Adam. Untuk memahami signifikansi dari silsilah ini, dengarkanlah cara silsilah ini diakhiri dalam Lukas pasal 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Lukas menyebut Adam anak Allah, gelar yang sama yang diberikan kepada Yesus melalui pasal-pasal ini. Dengan cara ini, Lukas menunjukkan sesuatu yang diajarkan dengan gamblang oleh bagian-bagian lain dalam perjanjian baru. Sebagai anak Allah, Yesus ditetapkan untuk menggenapi maksud dari anak Allah yang pertama, Adam. Atau seperti yang Rasul Paulus tuliskan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45, Yesus adalah Adam terakhir. Adam adalah raja hamba Allah di bumi yang seharusnya melakukan kehendak Allah. Tetapi ia gagal secara mengenaskan. Tetapi Yesus adalah anak Allah yang agung yang telah berhasil, di mana Adam gagal. Sehingga dengan demikian memperluas keselamatan bagi semua bangsa di bumi. Konfirmasi terakhir tentang Yesus sebagai anak Allah adalah konfirmasi pribadi dari Yesus sendiri dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Ini adalah catatan tentang pencobaan Yesus di padang gurun, seperti yang Lukas catat dalam Lukas pasal 4 ayat 1. Roh Kudus memenuhi Yesus dan membawanya ke padang gurun di mana ia dicobai oleh iblis. Iblis mencobai Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, untuk menerima otoritas atas bangsa-bangsa dari iblis, dan untuk menjatuhkan dirinya sendiri dari puncak bait Allah. Dan iblis memulai 2 dari pencobaan-pencobaan ini dengan kata-kata ejekan, "Jika engkau anak Allah." Sebagai responnya, Yesus dengan keras menolak semua pencobaan iblis itu, dan bahkan mengutip bagian-bagian perjanjian lama yang mengatakan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak Allah yang setia. Yesus mengutip Alkitab ketika ia ditantang oleh iblis di padang gurun karena beberapa alasan. Pertama, salah satu hal yang sedang dilakukan oleh para penulis Injil adalah menggambarkan, melukiskan Yesus sebagai anak Allah yang sejati. Dengan demikian, satu alasan yang menjadi dasar baginya untuk mengutip kitab suci adalah relasi perjanjiannya dengan Allah. Ia berpaling kepada kitab suci dan mengutip dari kata-kata itu mengenai relasi perjanjiannya, untuk menjaga agar segalanya tertib, untuk memelihara cara pandang yang benar terhadap otoritasnya sendiri dalam kaitannya dengan Allah Bapa, dan juga
dalam kaitannya dengan otoritas iblis yang terbatas. Dengan demikian ia mengatakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, semata-mata untuk mengingatkan dirinya tentang prioritas dari relasi perjanjian itu. Dan itu membantunya untuk melawan pencobaan-pencobaan dari si iblis ini. Tetapi kita melihat ia mengutip dari bagian tertentu dalam kitab suci, yaitu dari Ulangan pasal 6 sampai pasal 8 secara khusus. Karena di sana terdapat perkataan Musa tentang pengalaman umat Allah di padang gurun, dan bagaimana pengalaman komunitas keluaran tersebut di padang gurun menguji apa yang ada di dalam hati mereka, untuk melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Dan kita mendapati sesuatu yang sangat mirip sedang terjadi, ujian atas keberadaan Yesus sebagai anak di dalam pencobaan Yesus ini. Di mana Israel telah gagal dalam ujian itu, tetapi Yesus berhasil lulus. Karena mengikuti silsilah Yesus yang berakhir dengan Adam sebagai anak Allah, maka catatan Lukas tentang pencobaan Yesus harus dilihat dalam kontras dengan catatan mengenai pencobaan Adam dalam Kejadian pasal 3. Dalam kisah itu, iblis menggoda Adam di Taman Eden, dan ketika Adam berdosa, Allah mengutuk ciptaan dan membuang seluruh umat manusia ke padang gurun. Sebaliknya, Yesus menolak pencobaan di padang gurun, dan hal ini mengkonfirmasi bahwa ia sungguh-sungguh adalah anak Allah yang setia, yang akan membawa umat Allah yang setia kembali ke Firdaus. Setelah melihat permulaan kisah Yesus di Yudea dan wilayah Yordan, bagian utama berikutnya dari Injil Lukas melaporkan pelayanan Yesus di Galilea. Bagian ini terdapat dalam pasal 4 ayat 14 sampai pasal 9 ayat 50. Dalam bagian Injilnya ini, Lukas melaporkan banyak contoh dari kuasa Yesus yang ajaib dan pemberitaan Injil yang dilakukannya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat yang diurapi, roh yang dijanjikan oleh perjanjian lama. Narasi Lukas yang menceritakan pelayanan Yesus di Galilea dapat dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, khotbah Yesus di Nazaret. Kedua, ajaran dan mujizat-mujizatnya. Ketiga, pemisahan antara peran Yesus dengan peran Yohanes Pembaptis. Keempat, ajaran-ajaran dan mujizat-mujizat tambahan dari Yesus. Dan kelima, persiapan Yesus bagi ke-12 rasul untuk pelayanan. Kita akan melihat masing-masing bagian ini dimulai dengan khotbah Yesus pertama di Nazaret dalam Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 30. Ketiga Injil sinoptik menekankan kuasa Yesus yang ajaib dan pemberitaan Injil yang Yesus lakukan selama pelayanannya di wilayah Galilea. Tetapi Lukas menyajikannya secara berbeda dari yang lainnya, karena ia memperkenalkan tahap pelayanan Yesus ini dengan khotbah Tuhan yang pertama di kampung halamannya di Nazaret. Lukas melaporkan bahwa Yesus ada di sinagog pada hari Sabat, dan bahwa kepadanya diberikan gulungan kitab Yesaya. Jadi ia membaca Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2. Dan kemudian memberikan suatu proklamasi yang menakjubkan. Dengarkanlah apa yang dibaca dan dikatakan oleh Yesus dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 21 berikut. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ketika ia berkata nas ini sekarang digenapi sewaktu kamu mendengarnya, yang Yesus maksudkan adalah bahwa sesuatu yang telah disediakan dan dinantikan oleh perjanjian lama sekarang sedang terwujud. Dan itulah pengertian yang sesungguhnya dari Yobel, bahwa pada tahun ke-49 atau ke-50, tergantung bagaimana Anda menghitungnya, Israel perjanjian lama harus membebaskan orang dari utang dan memulangkan mereka ke tanah asal leluhur mereka, kepada bagian yang ditetapkan untuk suku mereka, tanah yang telah dikembalikan kepada keluarga mereka selama zaman Musa dan Yosua. Jika kita berpikir tentang keluaran sebagai peristiwa penebusan yang besar dan penting dalam perjanjian lama, kita juga perlu memahami bahwa Yobel adalah sesuatu yang penting yang disediakan Allah bagi pemulihan. Karena selama kita hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, penebusan akan menyelamatkan kita. Tetapi pemulihan adalah bagian dari penebusan Allah. Demikianlah Yesus bersiap-siap untuk menunjukkan tanda-tanda Yobel ini.
Ia sedang membebaskan manusia dari penindasan roh jahat, membebaskan mereka dari stigmatisasi sosial atau klasifikasi sosial, dan ia mengembalikan mereka kepada Allah Pencipta dan Bapa mereka. Yesaya telah menubuatkan bahwa kedatangan kerajaan Allah akan menghasilkan keselamatan bagi semua umat Allah yang setia, dan Yesus mengumumkan bahwa hari itu telah tiba. Kutipan ini mengekspresikan model dasar Lukas dalam menafsirkan seluruh pelayanan Yesus. Yesus adalah Mesias atau Kristus, Juru Selamat yang telah dinubuatkan oleh Perjanjian Lama yang akan memanifestasikan kerajaan Allah di bumi dengan membawa keselamatan bagi umatnya. Setelah menceritakan tentang khotbah Yesus di Nazaret, Lukas melaporkan beberapa contoh ajaran dan mujizat Yesus yang penuh kuasa dalam Lukas pasal 4 ayat 31 sampai pasal 7 ayat 17. Dalam bagian ini Lukas mendemonstrasikan bahwa Yesus memang benar-benar adalah Mesias, karena ia sedang menggenapi nubuat dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2. Yesus memberikan kelepasan dari roh jahat dalam Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 36. Yang menyembuhkan banyak orang lainnya dalam pasal 4 ayat 38 sampai 42. Dan ia memanggil para murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan kita menemukan suatu pola yang mirip dalam ayat-ayat berikutnya, di mana penyembuhan terhadap orang kusta dalam pasal 5 ayat 12 sampai 15 dan orang lumpuh dalam pasal 5 ayat 17 sampai 26. Diikuti oleh panggilan terhadap sang murid, yaitu Lewi atau Matius dalam pasal 5 ayat 27 sampai 32. Jenis pola yang sama diulangi dalam ayat-ayat selanjutnya juga. Tetapi bukannya mencatat peristiwa-peristiwa penyembuhan, Lukas malah mencatat ajaran-ajaran Yesus. Dalam pasal 5 ayat 33-39, Yesus mengajarkan bahwa kehadiran jasmaniahnya seharusnya mengakhiri puasa dan membawa sukacita. Dalam pasal 6 ayat 1-11, Yesus mengajarkan bahwa hari Sabat adalah untuk menyembuhkan dan menyelamatkan kehidupan. Dan dalam pasal 6 ayat 12-16, ia memilih 12 orang dari antara banyak muridnya untuk menjadi rasul-rasulnya yang khusus, yang ditugaskan untuk menegakkan tatanan baru bagi Israel. Melalui mujizat-mujizat dan ajaran ini, Yesus mendemonstrasikan bahwa ia benar-benar adalah Mesias yang telah dinubuatkan oleh Yesaya, karena ia membawa rahmat Tuhan dalam bentuk kelepasan, kesembuhan, dan kebebasan dari penindasan. Selanjutnya, Lukas melaporkan khotbah yang agak panjang yang Yesus sampaikan dalam Lukas pasal 6 ayat 17-49. Khotbah ini seringkali disebut sebagai khotbah Yesus di dataran dan memiliki banyak kemiripan dengan khotbah di bukit dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Salah satu kontras yang menarik antara Matius dan Lukas adalah bahwa kita menemukan khotbah di bukit dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7 dan apa yang dikenal sebagai khotbah di dataran dalam Lukas pasal 6. Dan ini menyebabkan diskusi dan perdebatan yang tidak pernah berakhir. Apakah keduanya merupakan satu khotbah yang sama, ataukah keduanya terpisah? Saya pikir ada dua hal yang perlu diungkapkan. Pertama, kita tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan bagian yang sangat kecil dari seluruh perkataan Yesus pada kesempatan itu. Maksud saya, bacalah Matius pasal 5-7, dan mungkin dibutuhkan waktu selama 40 menit untuk membacanya dengan bersuara. Yesus berbicara berjam-jam dan ajarannya tidak dapat dipadatkan. Jadi kita sedang berurusan dengan bagian-bagian dari pengajarannya. Jadi, apakah kita membicarakan tentang bagian dari pengajaran yang sama? Nah, saya pikir mungkin memang begitu. Hal lain yang perlu dikatakan adalah bahwa jika Anda mengenal geografi wilayah itu, hal itu menakjubkan. Ada bukit-bukit di belakang Kapernaum, dan Anda dapat melihat bukit-bukit itu. Dan katakanlah Yesus duduk, dan orang banyak ada di bukit. Tetapi dalam arti lain, jika Anda perhatikan, sebenarnya ini adalah lereng gunung batu vulkanis yang menurun landai dari ketinggian 3.000 kaki atau 1.000 meter menuju ke permukaan laut. Dan jika Anda melihatnya dari kejauhan, maka kita dapat melihat banyak sekali bagian yang dapat kita sebut sebagai daratan. Semuanya landai dan terletak di atas bukit. Dalam khotbah di dataran, Yesus menekankan pembalikan besar-besaran yang telah dinubuatkan oleh Yesaya. Orang miskin akan diberkati, yang lapar akan dipuaskan, mereka yang menangis akan tertawa. Yesus memanggil mereka yang diberkati untuk mengikut Dia dan hidup dengan standar-standar dan nilai kerajaan Allah yang seringkali sangat berbeda dengan standar-standar di bumi ini. Sebagai contoh, ia memanggil mereka untuk mengasihi orang asing, dan bahkan musuh-musuh mereka. Sebagai kontras terhadap nilai-nilai duniawi yang memberitahu kita untuk bersikap was-was terhadap orang-orang asing, dan membenci musuh-musuh kita.
Jadi pesan kerajaan itu bukan sekedar pesan berkat, tetapi juga pesan tentang tanggung jawab etis. Setelah khotbah di dataran, Lukas menyimpulkan bagian ini dengan bukti-bukti lebih lanjut bahwa Yesus telah menggenapi nubuat Yesaya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira dalam Lukas pasal 7 ayat 1-10, dan dalam pasal 7 ayat 11-16, ia bahkan membangkitkan anak laki-laki dari seorang janda di Nain. Catatan Lukas berikutnya dari pelayanan Yesus di Galilea adalah sekelompok kisah seputar Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal 7 ayat 18-50. Setelah Yohanes Pembaptis dipenjara, ia mengutus beberapa murid untuk bertanya kepada Yesus apakah ia benar-benar adalah Mesias. Dan Yesus menjawab dengan mengingatkan kepada mereka tentang apa yang telah ia lakukan. Mujizat dan khotbah Yesus dengan jelas menggenapi nubuat-nubuat dari Yesaya pasal 61 ayat 1-2. Dan karena itu, mereka membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias. Dengarkanlah apa yang Yesus katakan kepada utusan-utusan Yohanes dalam Lukas pasal 7 ayat 22 berikut. Pergilah, dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lukas pasal 7 ayat 22. Yesus selanjutnya menegaskan bahwa Yohanes adalah yang terbesar di antara para nabi. Tetapi kendati pun demikian, Yohanes tidak lebih besar daripada orang yang terkecil dalam kerajaan Allah. Dan Lukas menekankan hal ini dalam pasal 7 ayat 47-50 dengan menjelaskan bahwa Yesus benar-benar mengampuni dosa wanita yang terkenal sebagai orang berdosa yang membasuh kakinya. Yohanes telah membaptis orang yang bertobat sebagai permohonan yang ditujukan kepada Allah untuk meminta pengampunan. Tetapi Yesus mendatangkan kerajaan di dalam pengalaman masa kini manusia dengan mengampuni orang-orang berdosa, menyembuhkan orang sakit, dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Setelah kisah-kisah seputar Yohanes Pembaptis, Lukas melaporkan lebih banyak ajaran dan mujizat-mujizat Yesus dalam Lukas pasal 8 ayat 1-56. Dalam ajaran dan mujizat tambahan ini, Yesus berfokus pada kabar baik tentang kerajaan. Perumpamaan tentang penabur dalam Lukas pasal 8 ayat 1-15, dan perumpamaan tentang kaki dian dalam Lukas pasal 8 ayat 16-18. Menyatakan pentingnya merespon pesan kerajaan itu dengan iman dan ketaatan. Dan ia mengulang tema-tema yang sama ini dalam Lukas pasal 8 ayat 19-21, ketika ia berkata bahwa para anggota keluarganya yang sejati adalah mereka yang mendengar dan menaati firman Allah. Kemudian, dalam Lukas pasal 8 ayat 22-56, Lukas melaporkan beberapa mujizat yang menegaskan dan mendemonstrasikan keselamatan yang Yesus hadirkan. Yesus menenangkan badai, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan seorang anak perempuan. Akhirnya, Lukas menutup catatan tentang pelayanan Yesus di Galilea dengan melaporkan persiapan yang Yesus lakukan untuk 12 rasul untuk melayani dalam Lukas pasal 9 ayat 1-50. Pertama, dalam Lukas pasal 9 ayat 1-9, Yesus mengutus 12 rasulnya untuk menyembuhkan dan mengabarkan Injil. Mereka adalah orang-orang yang sama yang telah ia pilih dalam Lukas pasal 6. Lalu ia mendemonstrasikan kuasanya dengan memberi makan 5.000 orang dalam pasal 9 ayat 10-17, mengajar para rasul untuk mempercayai kuasa dan pemeliharaannya. Dan persiapan-persiapan ini memuncak dalam Lukas pasal 9 ayat 18-27, di mana para rasul mengaku bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus yang telah lama dinantikan. Lukas menyimpulkan bagian ini dengan beberapa kisah tentang Yesus yang terus mempersiapkan para rasulnya untuk melayani, khususnya dalam pelayanan yang akan mereka lakukan setelah ia naik ke surga. Yesus mengalami transfigurasi di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes di Lukas pasal 9 ayat 28-36, di mana Bapa berbicara dari sorga untuk menegaskan komitmen mereka kepada Yesus.
Kemudian Yesus melakukan pengusiran roh jahat yang sangat sulit diusir dalam pasal 9 ayat 37-45. Dan ia mengajarkan tentang kebesaran di dalam kerajaan dalam pasal 9 ayat 46-50. Dalam semua catatan ini, Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk mengakui otoritasnya, untuk bersandar pada kuasanya, dan untuk melayani sebagai hamba-hamba yang rendah hati dalam namanya, sehingga mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang efektif dari kerajaannya di bumi. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.